Iman adalah percaya bahwa Allah adalah. Tanpa iman, mustahil memuaskan Allah, membuat Allah senang. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah. Percaya bahwa Allah adalah percaya bahwa Dia adalah segala sesuatu bagi kita, dan bahwa kita bukanlah apa-apa. Percaya bahwa Allah adalah menyeratkan bahwa kita bukanlah. Dia harus menjadi yang satu-satunya, yang unik dalam segala sesuatu. Dan kita haruslah bukan apa-apa dalam segala sesuatu. Percaya bahwa Allah adalah menyangkal diri kita. Di alam semesta Dia adalah, dan kita semua bukanlah apa-apa. Tuhan berkata, Aku adalah sang Aku adalah yang agung. Aku adalah yang adalah. Engkau harus percaya bahwa Aku adalah dan engkau bukanlah. Inilah imam, betapa sukacita tidak memiliki apa-apa dan tidak menjadi apa-apa. Tidak melihat apa-apa selain Kristus yang hidup dalam kemuliaan dan tidak memperhatikan apapun selain kepentingannya di sini. Minggu ke-32, hari kelima rawatan pagi. Ibrani pasal 11 ayat 6, karena iman Henok diangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah menuntut Anda hanya percaya bahwa Dia adalah. Kata kerja adalah sebenarnya adalah gelar ilahi dari Allah Tritunggal kita. Dalam Keluaran 3, Musa bertanya kepada Allah, apakah namanya? Allah menjawab bahwa namanya adalah Aku adalah, Aku adalah. Nama Allah kita adalah kata kerja adalah. Dia adalah Aku adalah. Dia adalah yang unik. Alkitab mengatakan bahwa jika Anda tidak percaya kepada Kristus, maka Anda tidak memiliki hayat. Hayat kita bukan sesuatu yang eksis selama-lamanya. Kita adalah hari ini, tetapi akhirnya kita tidak akan menjadi besok. Karena itu, di alam semesta, kita bukan apa-apa. Saya bukan apa-apa. Balai sidang kita bukan apa-apa. Anaheim bukan apa-apa. California bukan apa-apa. Amerika Serikat bukanlah apa-apa. Dan seluruh bola bumi ini bukan apa-apa. Ini karena mereka tidak eksis selama-lamanya. Sebenarnya, hal-hal yang kelihatan bukan hal-hal yang eksis. Hal-hal itu adalah kesia-siaan. Pembacaan hari ini. Lalu apakah yang eksis? Siapakah yang eksis? Hanya sang Aku adalah yang agung. Aku adalah. Siapa saja yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah adalah. Iman ini sangat penting. Tanpa ini, Anda tidak pernah bisa membuat Allah senang. Anda harus percaya bahwa Allah adalah. Iman adalah menghentikan diri Anda sendiri melakukan sesuatu. Iman mengikatkan Anda dengan Allah untuk membuat Allah menjadi Dia yang satu-satunya adalah. Saya bukanlah karenanya. Saya tidak boleh menjadi orang yang mengasihi istri saya. Harus Kristus yang mengasihi istri saya. Dia adalah. Saya bukanlah. Saya tidak boleh menjadi orang yang pergi berbelanja. Dialah yang seharusnya adalah. Ketika Anda mengambil sesuatu di tempat penjualan di toko serba ada, Anda harus memeriksa, dia adalah atau saya adalah. Iman adalah menghentikan diri Anda sendiri dari melakukan sesuatu. Sebaliknya membuat Allah menjadi segala sesuatu bagi Anda. Ini sama dengan perkataan Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Siapakah yang hidup? Bukan lagi saya. Saya tidak eksis. Saya telah diakhiri, saya telah disalibkan. Saya telah habis, bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Kristus yang hidup, Kristus adalah. Kristus yang eksis, saya tidak eksis. Inilah esensi yang sesungguhnya dari frasa pendek percaya bahwa Dia adalah. Percaya bahwa Allah adalah menyeratkan bahwa Anda bukanlah. Dia harus menjadi Dia yang satu-satunya. Dia yang unik dalam segala sesuatu. Dan kita harus bukan apa-apa dalam segalanya. Bila Anda mengatakan apa yang Paulus katakan, bukan lagi aku, melainkan Kristus, maka Anda percaya bahwa Allah adalah. Percaya bahwa Allah adalah ini sangat dalam, ini menyeratkan bahwa Anda sadar bahwa Anda bukanlah. Tetapi Dia adalah. Anda bukanlah berarti Anda tidak eksis. Inilah yang Alkitab maksudkan ketika menyuruh Anda menyangkal diri Anda.
Ketika seorang saudari akan menikah, ia perlu sadar bahwa ia bukan apa-apa. Ia tidak seharusnya berasa bahwa ia adalah yang paling cantik dan elok. Jika ia demikian, maka pernikahannya akan habis. Itu bukan pernikahan seorang beriman. Seorang beriman yang akan menikah harus mengatakan, Tuhan, aku akan menikah dengan laki-laki ini. Tuhan, Engkau tahu, aku bukan apa-apa. Aku tidak bisa menjadi istri yang tepat. Aku bukan apa-apa. Tuhan, ini benar-benar satu berkat. Inilah berkat dari menyangkal diri Anda dalam segala hal. Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Perkataan ini sama dengan yang Paulus katakan, siapa yang berpaling kepada Allah, harus percaya bahwa Allah adalah. Menyangkal diri Anda sama dengan percaya bahwa Allah adalah. Dan percaya bahwa Allah adalah itu sama dengan menyangkal diri Anda. Ini adalah karena Anda percaya bahwa hanya Dia adalah. Di alam semesta ini, Dia adalah dan kita semua bukan apa-apa. Saya tidak boleh menjadi apapun, saya tidak boleh eksis, hanya Dia yang harus menjadi segalanya. Hanya Dia yang harus eksis. Karenanya, Paulus mengatakan, aku telah disalibkan. Bukan lagi aku, melainkan Kristus.